Kini, Indonesia sedang membutuhkan orang-orang yang dapat membawa perubahan demi kemajuan bangsa. Pada tahun 2021, Indonesia sedang mengalami masa bonus demografi. Menurut United Nations Population Fund, bonus demografi adalah kondisi ketika masyarakat berusia produktif lebih banyak daripada masyarakat berusia non-produktif. Usia produktif yang dimaksud ialah 15-64 tahun. Sementara itu, masyarakat non-produktif adalah mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi Indonesia jika masyarakat yang berusia produktif tersebut dapat memanfaatkan keadaan ini sebaik mungkin melalui tindakan-tindakan yang sesuai dengan nilai Pancasila yang dijadikan sebagai pandangan hidup dan sistem etika. Namun, pada kenyataannya masyarakat berusia produktif belum mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masih banyak kasus yang terjadi seperti kasus pencurian, narkotika, pelecehan, pornografi, kekerasan, hingga tawuran yang dilakukan oleh para generasi muda. Lalu, apa sih yang menyebabkan generasi muda melakukan tindakan-tindakan tersebut? Di antaranya adalah ketahanan keluarga, masalah ekonomi, penerapan hukum, dan tingkat pendidikan masyarakat yang tidak merata. Melalui pendidikan, seseorang akan diajarkan mengenai peran Pancasila sebagai sistem etika yang dimana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas kepribadian masyarakat, terutama masyarakat yang berusia produktif. Terdapat beberapa faktor untuk mengurangi potensi terjadinya tindakan kriminal di Indonesia dan untuk memaksimalkan peran masa bonus demografi. Di antaranya, pendidikan. Pendidikan merupakan faktor yang paling penting karena dapat mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih terarah. Hal ini didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap dan berkualitas demi mencetak generasi yang berkualitas pula. Kesehatan. Kesehatan merupakan investasi jangka panjang yang diperlukan oleh setiap orang. Pemerintah Indonesia telah memfasilitasi masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional yang disebut BPJS. Lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan sangat berperan karena merupakan lahan dan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah harus mempersiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta masyarakat juga harus lebih kreatif untuk menciptakan pekerjaan. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk sangat berpengaruh terhadap bonus demografi dan pembangunan karena jumlah kelahiran dapat berpengaruh terhadap jumlah usia produktif di suatu negara. Pemerintah telah mengupayakan program KB demi mengurangi jumlah kelahiran di Indonesia. Upaya-upaya tersebut dilakukan, maka terdapat beberapa potensi dan dampak positif yang dapat dirasakan oleh bangsa Indonesia. Di antaranya, 1. Memacu pertumbuhan ekonomi. 2. Pemerintah dapat mempersiapkan perencanaan pembangunan, baik fisik maupun sosial ekonomi, guna membangun negara menjadi lebih maju. 3. Merubah pola pikir generasi muda penerus bangsa menjadi lebih kreatif. 4. Merangsang penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dipicu dari banyaknya tenaga kerja produktif. 5. Bonus demografi akan menjadi modal besar bagi bangsa apabila kualitas sumber daya manusianya tinggi sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Dunia pendidikan menjadi kunci utama untuk bonus demografi. Perguruan tinggi perlu menyiapkan kurikulum yang tidak bertentangan dengan nilai luhur Pancasila, seperti dengan adanya mata kuliah pendidikan Pancasila. Karena sejatinya hal tersebut berfungsi agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jati dirinya. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diarahkan untuk meminimalisir berbagai faktor yang dapat menyia-nyiakan masa bonus demografi. Dengan upaya tersebut, maka masa bonus demografi di Indonesia bukan hanyalah berupa perubahan struktur jumlah penduduk berdasarkan umur, melainkan berupa perubahan yang menghasilkan kemajuan bagi bangsa Indonesia.